Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendi Supendi dari Universitas Terbuka dengan NIM 857234512. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum modul 3 KP3 yaitu tentang pencernaan makanan. Nah, di sini kita akan mengamati organ tubuh manusia melalui gambar tentang proses pencernaan pada manusia. Ini adalah gambar sistem pencernaan manusia dengan organ-organnya yang tersusun dari mulut sampai anus. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengamati gambar ini dengan pengamatan bagaimana proses pencernaan manusia yang dimulai dari mulut hingga anus. Kita lanjutkan ke proses pengamatannya. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari beberapa organ-organ pada manusia. Yang pertama dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, kemudian dilanjutkan ke usus besar, usus halus, kemudian rektum, dan anus. Itu adalah gambaran besar proses pencernaan manusia. Untuk selanjutnya kita bahas satu persatu ya prosesnya. Untuk yang pertama kita amati dari mulut dulu ya. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Dan mulut berfungsi sebagai tempat pertama makanan masuk. Di sini makanan dikunyah oleh gigi menjadi halus dan bercampur air liur dari kelenjar ludah. Enzim amilase atau ptyalin dalam air liur mengubah karbohidrat amilum menjadi maltosa. Dalam kelenjar ludah atau salivarius berfungsi menghasilkan air liur yang berfungsi melunakkan makanan dan mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Setelah makanan dikunyah dan halus, maka makanan langsung menuju kerongkongan, di mana kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung untuk gerakan otot peristaltik atau gelombang dorongan. Setelah dari kerongkongan, makanan selanjutnya menuju lambung, di mana lambung ini berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik dan kimia. Enzim dan zat, asam lambung atau HCl membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Renin atau misalnya pada bayi mengumpulkan protein susu. Untuk hati, berfungsi menghasilkan empedu yang membantu memecah lemak menjadi butiran kecil atau emulsifikasi lemak. Empedu disimpan sementara di kantung empedu sebelum dialirkan ke usus halus. Dan selanjutnya, untuk kantung empedu berfungsi menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus halus saat diperlukan untuk membantu pencernaan lemak. Selanjutnya, sari-sari makanan kemudian masuk ke pankreas, dan di mana pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim penting seperti amilase pankreas menguraikan karbohidrat, tripsin menguraikan protein menjadi asam amino, kemudian lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya menuju usus halus, di mana usus halus ini berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi terakhir dan penyerapan zat makanan. Enzim yang bekerja maltase, sukrase, laktase, di mana ini mengubah disakarida menjadi glukosa. Dalam peptidase, ini mengubah pepton menjadi asam amino. Dalam lipase, melanjutkan pemecahan lemak. Hasil akhir, glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol diserap ke darah. Selanjutnya, pada usus besar, di mana fungsi ini menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna, serta membentuk fases, juga tempat hidup bakteri baik yang membantu pembusukan sisa makanan. Nah, di dalam rektum ini, di mana rektum berfungsi menampung sementara sisa pencernaan atau fases sebelum dikeluarkan. Fases itu berfungsi memberi sinyal ke otak untuk bisa mengeluarkan sisa makanan melalui anus. Nah, di mana anus ini? Anus berfungsi sebagai tempat pengeluaran fases dari tubuh atau proses defekasi. Nah, itulah hasil dari pengamatan pada gambar sistem pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut, dikunyah hingga halus sehingga
menuju kerongkongan sampai akhirnya pada rektum sebagai penampungan sementara sisa fases atau sisa pencernaan sehingga dikeluarkan oleh anus. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara berurutan dan saling berhubungan untuk mengelola makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Dari proses pencernaan dimulai dari mulut sebagai tempat pengunyahan dan pencampuran dengan air liur, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga berakhir di anus sebagai tempat pengeluaran sisa makanan. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung. Selain itu, organ tambahan seperti hati, kantung empedu, dan pankreas berperan menghasilkan enzim dan cairan pencernaan yang membantu memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Dengan demikian, sistem pencernaan memiliki peranan penting dalam menyediakan energi, bahan pembangun, dan zat pengatur bagi tubuh manusia. Sekian dari saya atas praktikum ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.